teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel. Jadi kan kemarin itu Kak Mongol syuting bareng eh, Sarah DMS gitu kan, Mbak Sarah Wijayanto dan Nian, Nunu, Mas Di sama Bunda Ana Cike. Kita syuting itu di wilayahnya di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Jadi kita ada dua lokasi, satu benteng cowek gitu. Ya pokoknya benteng dulu bekas tempat penyimpanan amunisi, dan itu di Alurja tuh depannya laut. Jadi di saat kita datang ke lokasi itu udah malam, udah jam 10-an. Saya sama Mbak Ana tuh menyepakati melihat sosok yang sama di sebelah kiri jalur kita bawa ke lokasi tersebut. Jadi terus kan itu kan kayak benteng, terus ada gedung-gedung gitu kan. Nah, di beberapa gedung yang itu tuh Mongol ngeliatin gitu, kok ada sosok cewek gitu pakai baju merah, dan Mongol sampai itu ngasih kerupuk, ngasih kacang buat di lokasi, karena itu si mbak yang berbaju merah itu tuh ada di gedung satu nih. Jadi ada kayak pos-pos begitu, terus ada pohon gede. Nah itu mbaknya tuh ada di jadi bukan di balik tembok, tapi emang bener-bener berdiri di dekat pohon itu. Nah pohon itu belakangnya tuh gardu-gardu begitu, kayak rumah-rumah kayak gedung-gedung begitu. Nah terus di sebelahnya itu danau. Apakah itu danaunya asli atau danau buatan, Mongol nggak sempat nanya. Cuman di tempat itu Mongol tuh ngelihat banget bahwa situ ada semacam kayak rumah joglo, terus ada penghuninya seorang perempuan yang kamu ngelihat menggunakan kebaya bawah tuh, kain bagian bawah tuh pakai coklat, terus yang di atasnya warna putih, terus ada bunga-bunganya. Cuman kan terus jadi kan ada dua lokasi tuh, jadi ada yang sini, ada yang sananya lagi. Nah di dua tempat itu tuh ditaruh meriam untuk menembak ke arah kalau seandainya ada musuh yang datang gitu kan. Nah itu Mongol itu tuh kayak ngeliatin gitu, ada kayak sosok seorang pertapa gitu duduk, tapi dengan kondisi saya sih lebih melihatnya lebih ke Mongol tuh lebih bilangnya tuh kayak bekas beliau pernah duduk di situ dan meninggalkan meninggalkan sesuatu yang menjadi jejak gitu. Jadi dia warnanya gold, dia benar-benar keren, benar-benar sempurna. Nah jadi dari situ gue belajar bahwa ternyata orang-orang yang zaman dulu mungkin mereka dari sisi agama tidak sekeren kita saat ini, tetapi satu hal yang mereka lakukan adalah sebisa mungkin mereka tuh bersatu dengan alam, sebisa mungkin tuh menjadi orang yang memiliki dampak positif untuk sekitarnya. Jadi di tengah-tengah kita syuting itu yang sangat luar biasa, layer yang harus kita urusin, tetapi sosok itu menjadi sosok pedamai. Nah ada beberapa hal-hal yang luar biasa yang kamu lihat. Nah dari situ kamu belajar bahwa ternyata di dunia ini bukan hanya kita, ada orang-orang tertentu yang meninggalkan jejak positif, yang kalau boleh dibilang tuh yang memiliki karohmah, yang memiliki energi positif yang tertinggal di tempat tersebut, dan itu menjadi semacam kayak pendamai atau penetralisir terhadap apapun. Jadi itu ada dua sosok, dan itu rumah yang besar, jadi kayak semacam itu namanya kayak batu, kayak menjadi batu gitu, tapi duduknya tuh kayak duduk orang sedang bertapa. Suasananya juga lumayan itu kamu ngeliat tuh sampai di ruangan yang kamu masuk tuh yang ada warna merah itu di dalam ruangan itu. Jadi tidak dibuat-buat atau tidak direkayasa, tapi itu benar-benar di dalam ruangan itu adalah tempat untuk ngumpulnya pasukan kalau seandainya nanti ada serangan atau pergantian tugas jaga gitu. Itu lumayan bener-bener
tekanan atmosfernya tuh lumayan tinggi. Jadi buat teman-teman semuanya yang suka melakukan penelusuran, yaitu yang Mongol selalu bilang, kadang kita nggak boleh terlalu lengah, nggak boleh terlalu sombong, nggak boleh terlalu wah gua kuasa ini, ya enggak. Ternyata nggak segitu juga, apalagi dengan kondisi alam kita nih masih banyak hal-hal yang kita nggak pernah tahu apa yang dulu pernah terjadi di tempat yang kita datangi. Tetapi selama kita berpegang teguh pada satu niat bahwa kita tidak meresekkan diri atau kita tidak merecokin tempat tersebut hanya sebatas untuk kita ingin tahu, belajar untuk lebih ke depan, lebih mawas diri, menurut kamu sih nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman, apalagi terus kemarin kita sama Bangku Kosong TV itu kita bertiga tuh lumayan tuh ngeliatin sosok yang sama ke arah yang sama, dan kita akhirnya ngejar itu lokasi kedua tuh di bioskop Oscar itu. Tapi ya balik lagi teman-teman, nah ini yang kamu harus selalu ingetin bahwa saat ini kita tidak sedang baik-baik saja, tetapi yang kita pegang teguh adalah satu, janji Tuhan ke kita bahwa sekalipun dunia ini tidak baik-baik saja, tetapi kalau ada Tuhan yang menyertai hidup kita, maka everything itu akan jadi good. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu mumet, nggak usah akhirnya kita kehilangan fokus karena kita lebih fokus bagaimana ini, tapi kita lebih menikmati hidup bagaimana untuk bermanfaat buat orang banyak maupun buat diri sendiri. Sama juga dengan kamu, banyak dihantam oleh fitnah kiri kanan, banyak dituduh macam-macam, banyak disindir oleh banyak orang, bahkan orang-orang terdekat yang Mongol berpikir mereka adalah sahabat. Kak Mongol berpikir mereka adalah rekan Kak Mongol yang baik, tetapi ternyata di belakang kita kita nggak pernah tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang membuat mereka jadi membenci kita. Sedangkan dalam hidup saya nggak pernah membenci orang atau tidak pernah ngomongin orang, tetapi namanya ada aja orang yang melakukan fitnah tertentu, dan orang yang bersangkutan tidak tanya ke kita tapi langsung mempercayai dan akhirnya menjadi kayak semacam musuh. Ya buat kamu sih saya nggak pernah peduli, karena selama saya tidak melakukan hal tersebut saya nggak akan pernah ngegubris gitu. Jadi dibiarin aja. Ada orang mau bilang begini, ada orang mau bilang Mongol ini, ada yang mau bilang Mongol belum tentu benar hidupnya, ada yang bilang Kak Mongol bohong dari gereja setan, ada yang bilang Kak Mongol marketing gereja setan, ada yang bilang Mongol benar belum keluar, itu hanya kamuflase diri. Ya mau bagaimana? Kita melakukan klarifikasi juga percuma kalau memang orang itu udah nggak suka sama kita, mau diapain lagi, ya kan? Jadi ya udah, Kak Mongol kayak diundang untuk ngonten, ya Kak Mongol hadir. Tetapi Kak Mongol balik lagi belajar banyak bahwa ternyata kita nggak boleh overlap dari yang punya event, yang punya konten. Jadi ya kita kalau ditanya ya kita jawab, kita nggak akan pernah. Cuman kan Kak Mongol tuh tipikal orang yang gerasa gerusuknya tuh kenceng, maksudnya gini. Saya selalu sebisa mungkin menjaga setiap kali saya ikut penelusuran. Saya tidak mau terjadi hal-hal yang di luar nalar terjadi kepada tim, kru atau orang-orang yang ada di seputaran kita syuting. Jadi itulah Kak Mongol tipikalnya tuh selalu ngejaga. Selalu siap sedia kalau ada apa-apa dengan tongkat maupun dengan apapun. Jadi sampai hari ini sih saya fine-fine aja. Ada tadi siang nanya, "Bang, apakah 2025 kita baik-baik saja?" Ya udah. Di 2024 kau menabur yang baik atau tidak? Kau melakukan hal yang baik atau tidak? Karena kalau kau melakukan hal yang baik, pasti 2025 apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi kalau lu melakukan taburan benih yang kau hasilkan baik, maka hasilnya juga 100% pasti baik. Jadi balik lagi ke kita, balik lagi ke diri kita. Ya kalau Bang, tapi kan menurut orang katanya nanti 2025 akan terjadi krisis moneter besar-besaran. Ya bisa jadi. Tetapi kan kembali lagi ke diri kita, ke iman kita, ke ke kepercayaan kita kepada Tuhan. Semelekat apa kitanya, sedekat apa kita dengan Tuhan. Ya kan? Sedekat apa kita dengan keluarga dan orang-orang terdekat di dalam hidup kita. Itu yang akan mempengaruhi 2025. Kalau kita banyak bermusuhan dengan orang lain, ya kita akan menuai hal-hal yang belum tentu baik.
Tetapi kalau kita baik-baik saja, orang mau ngomongin apapun tentang kita nggak menanggapi, menurut Kak Mongol sih cuekin aja, pakai prinsip aja, anjing menggonggong kafilah berlalu, gua kafilahnya dia anjingnya gitu, nggak usah dibuat ribet gitu, dibawa santai aja, dibawa fun, dibawa happy, dibawa bahagia. Karena dengan kita ngebawa diri kita dengan baik, maka apa yang terjadi di depan kita, itu ya akan kita tuai hal-hal yang baik. Karena nggak mungkin lu nanam rambutan, terus lu nuainya besok jambu. Lu nanamnya jambu, ya akan nuainya jambu. Kita nanam apel, yang kita tuai juga apel, nggak mungkin alpukat. Kecuali kita nanam jambu, terus dibeli orang, dibikin es teler. Nah itu bisa tuh, endang es taurina tuh enak banget maksudnya. Jadi dalam hal hidup, semuanya balik lagi ke kita. Kita mau lakukan konten horor sehoror apapun, balik lagi ke kita. Niat awal kita tidak rese, tidak bikin trouble, tidak bikin masalah. Gua rasa apapun yang kita pingin tahu atau apapun yang ada di situ akan menampakkan dirinya dengan cara yang tidak terpikirkan. Tapi kalau kita gerasak gerusuk ya bisa aja akan terjadi perlawanan. Sekalipun ya mungkin kita merasa kita kuat, kita mampu, akhirnya kita ponga atau kita jadi sombong, itu akan menjadi masalah. Tetapi kalau kita syuting, ngonten, dan kita datangnya juga baik-baik, kulo nuwun dulu, dan sebagainya, terus kita juga menggunakan kuncen yang memang sudah terpercaya, ya kita, kamu rasa sih fine-fine aja. Jadi buat teman-teman yang nonton konten ini, 2025 besok, menurut banyak orang, menurut banyak pihak, tidak baik-baik saja. Tetapi janji Tuhan dalam hidup kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mendatangkan itu untuk kebaikan dalam hidup kita. So, take it, terima yang baik, lakukan, karena kita sudah menabur yang baik, maka kita akan menuai hal yang baik. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat tahun baru. Buat yang mau merayakan di mana bang? Enak tahun baru, cek isi dompetmu. Kalau isi dompetmu kurang, nggak usah keluar negeri. Mending ke Bali, mending kemana? Ke Jogja, mending kemana? Ke Semarang, ke Kupa, ke Mataram, ke Lombok, ke Papua, Raja Ampat, ke Manado, ke Bunaken, atau ke tempat-tempat yang lain yang masih ada di Indonesia, atau mungkin ke Jambi biar kita bisa mendaki Gunung Kerinci, terus kita bisa lihat Danau Bekaca, atau kita ke Medan, bisa ke Danau Toba dan sebagainya. Jadi lihat isi dompetmu, bagusnya kemana. Tetapi kalau punya duit lebih, atau mungkin ke Bali, Bali tahun baru pasti rame banget. Atau kalau enggak, tetaplah di Jakarta kalau memang Anda tinggal di Jakarta. Atau buat lo yang masih tinggal di Manado, ya sudah di Manado, Jopi di 45. Itu jalan-jalan di Jembatan Soekarno juga bisa menikmati. Atau lu di mana tinggalnya di Bandung, ya sudah, nongkronglah di Tangkuban Perahu, kan pasti banyak orang yang berkemah. Atau ke Cimahi, ke Lembang, Surabaya, semua bisa tuh. Kemana aja kita bisa nyebrang, ke Madura, nongkrong di Madura, atau menikmati di Jembatan Suramadu, kenapa tidak? Jadi tinggal bagaimana kita mau menikmatinya. Tetapi satu hal yang Mongol ingetin adalah, sudah, yang perlu kita lakukan hanya waspada dan tetap tawakal dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Saya secara pribadi dan tim Mongol Stress Channel mengucapkan selamat tahun baru buat semua Mongol lovers Indonesia yang sudah menjadi subscriber, sudah jadi saudara, sudah jadi sahabat di Mongol Stress Channel. Pokoknya di tahun 2025 nanti, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita gumuli, dan apa yang kita akan lakukan, semuanya pasti akan Tuhan permudah. Oke? Saya Mongol Stress, stand up comedy Indonesia. God bless you. Jangan lupa ya teman-teman, di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Dadah!